Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Eliza Muaftasya dan teman saya Febrian Amalia Wahyu Fatika. Di sini kami akan menjelaskan mengenai komparasi sistem imun innate dan sistem imun adaptif. Yang pertama yaitu sistem imun. Sistem imun merupakan sekumpulan sel, jaringan maupun molekul yang berperan dalam melindungi tubuh dari infeksi dan juga semua mekanisme yang berkaitan dengan perlindungan tubuh terhadap bahaya lingkungan. Bahaya dari lingkungan sendiri bisa terjadi karena bahaya fisik maupun bahaya kimia. Sistem imun innate. Sistem imun innate atau yang disebut juga imunitas alami adalah mekanisme pertahanan tubuh yang terlibat pertama dan selalu ada pada organisme yang siap untuk mengenali juga mengeliminasi organisme dan sel mati. Sistem imun innate selalu ada pada individu yang sehat. Imunitas innate berperan dalam respon segera yang artinya dia dapat dengan cepat memblokir dan menghancurkan invasi mikroba. Secara filogenik, sistem imun innate dikatakan lebih tua dari sistem imun adaptif karena imunitas adaptif ini didapat ketika tubuh membutuhkan. Dalam artian, apabila sistem imun innate sudah tidak mampu melawan mikroba, maka dibentuk sistem imun adaptif. Ada dua reaksi utama yang ada pada sistem imun innate. Yang pertama yaitu pertahanan dan yang kedua yaitu peradangan. Imunitas alami ini merupakan tahap awal yang penting dalam pertahanan inang terhadap infeksi. Imunitas alami menghambat invasi mikroba melalui pertahanan epitel, lalu juga menghancurkan berbagai mikroba yang masuk ke dalam tubuh serta mengontrolnya. Pertahanan pertama yang diberikan oleh imunitas innate biasanya berupa perlindungan dari epitel barrier yang ada di kulit, mukosa, atau natural antibiotik yang biasanya ada di epitel-epitel usus yang memberikan antimikrobial peptid atau substansi-substansi yang dapat melawan mikroba secara non-spesifik. Pertahanan pertama ini juga bisa disebut dengan pertahanan fisik dan kimiawi. Jika pertahanan awal ini gagal atau dalam artian mikroba mampu menembus epitel, ada pertahanan kedua yang diperankan oleh berbagai jenis protein dalam darah, mediator inflamasi, sel-sel polimorfonuklear, sel-sel natural killer, makrofag, sel dendrit, dan juga neutrofil. Yaitu sistem imun adaptif. Sistem imun adaptif disebut juga dengan sistem imun yang didapat. Hal ini dikarenakan sistem imun adaptif hanya akan muncul ketika ada induksi dari mikroba asing atau dari benda asing yang disebut dengan antigen. Nah, antigen sendiri itu berasal dari mikroba patogen yang berhasil mengalahkan sistem imun innate yang ada di dalam tubuh manusia. Jadi, sistem imun adaptif hanya akan muncul ketika dibutuhkan saja. Misalkan setelah kita mengalami sakit 3-5 hari, maka sistem imun adaptif akan muncul. Selain itu, sistem imun adaptif juga disebut sebagai sistem imun yang spesifik. Hal ini dikarenakan sistem imun adaptif telah dimediasi secara khusus sebelum aktif, dan setelah aktif maka akan berperan untuk melawan mikroba patogen secara spesifik. Contoh dari sistem imun adaptif yaitu antibodi yang ada dalam tubuh manusia. Untuk ciri-ciri dari sistem imun adaptif yaitu mempunyai target yang spesifik karena memiliki reseptor khusus yang mengenali antigen dari mikroba patogen. Kemudian melakukan clonal expansion atau perbanyakan diri secara besar-besaran sehingga jika patogen yang sama datang menyerang tubuh kembali, maka dapat ditangani dengan cara yang sama dan juga lebih efektif, di mana ketika antigen telah musnah, maka akan terjadi penghapusan antiklonal, namun tetap meninggalkan memori untuk mengenali antigen dari mikroba yang sama. Sel memori ini akan menyebabkan sistem imun adaptif mengenali antigen mikroba dengan cepat dan karena susunan protein dari mikroba patogen. Sistem imun adaptif akan terus berkembang dan semakin efektif dalam perlawanan mikroba patogen yang pernah menyerang tubuh manusia sebelumnya. Selanjutnya yaitu respon imun. Respon imun innate dan adaptif membentuk jaringan dinamis di mana banyak sel dan molekul berfungsi secara kooperatif.
Imunitas innate menghasilkan respon segera dan berfungsi untuk mengendalikan atau membatasi infeksi sementara ketika respon imun adaptif sedang diproduksi. Sistem imun innate memberikan respon dini terhadap antigen dan menginduksi terjadinya respon imun selanjutnya, atau yang disebut dengan imun adaptif. Ada dua tipe reaksi utama terhadap sistem imun innate, yaitu ada inflamasi dan pertahanan virus. Inflamasi terdiri dari akumulasi dan aktivasi leukosit dan protein plasma pada lokasi infeksi atau kerusakan jaringan. Dalam memberikan perlawanan terhadap mikroba, respon imun innate ini meningkatkan respon imun adaptif untuk merespon terhadap mikroba yang berbeda, sehingga akan menjadikan lebih efektif dalam membasmi mikroba. Respon imunitas innate dapat melawan mikroba secara cepat selama infeksi. Namun sebaliknya, imunitas adaptif harus distimulasi oleh antigen sehingga imunitas ini terjadi lebih lambat. Pada sistem imunitas adaptif, patogen akan mengaktifkan sel dendrit yang berperan sebagai APC sehingga patogen akan berikatan dengan APC melalui TLR yang kemudian menjadi aktif dan akan mempresentasikan antigen dalam tubuh dan akan diterima sel T helper atau sel T CD8. Untuk sel T CD8 selanjutnya akan langsung menyerang sel dengan patogen. Sementara untuk sel T CD4 mengaktifkan sel B menjadi plasma untuk menghasilkan antibodi dan akan terbentuk sel memori. Dari sel memori ini sehingga tubuh akan siap untuk mengeliminasi patogen. Sistem imun alami memberi respon yang sama terhadap pertemuan kembali dengan suatu mikroba, sedangkan sistem imun adaptif merespon lebih efisien pada tiap pertemuan kembali dengan suatu mikroba. Dengan kata lain, sistem imun alami tidak dapat mengingat pertemuan pertama dengan mikroba, sedangkan imun adaptif membentuk sel memori. Yaitu reseptor imunitas. Sistem imun dapat merespon antigen karena memiliki pattern recognition response atau yang sering disebut dengan PRR yang dapat mengenali antigen. Karena antigen sendiri merupakan stimulus dari sistem imun untuk mengeluarkan antibodi. Pada sistem imun innate, antigen dari mikroba yang menstimulasi imunitas innate disebut dengan pathogen associated molecular pattern atau sering disebut dengan PAMS, dan antigen dari sel inang, contohnya seperti sel yang rusak disebut dengan damage associated molecular pattern atau yang sering disebut dengan DAM. Reseptor dari imunitas innate disandi oleh gen yang identik untuk merespons semua jenis mikroba dan didistribusikan secara non-klonal, di mana reseptor yang sama akan mengenali semua mikroba, contohnya seperti pada sel makrofag. Pada sistem imunitas innate, PRR atau reseptor dibagi menjadi dua jenis, yaitu sel associate atau sel yang antibodi yang tergabung dengan sel, dan soluble atau antibodi yang larut dalam plasma darah. Sel associate terdiri dari TLR atau toll-like receptor, di mana TLR merupakan reseptor yang mengenali protein, lipid, dan juga polisakarida pada permukaan dinding sel mikroba, dan TLR akan mengenali produk ekstraselulernya. Mikroba nantinya akan dicerna dan asam nukleat dalam endosom akan dikeluarkan dari sel mikroba dan dikenali oleh toll-like receptor, yaitu NLR, yang merupakan reseptor sitosolik yang mengenali antigen yang berupa DAM maupun berupa PAMS di sitoplasma. Sebagai akibatnya akan terbentuk protein inflamasom atau sinyal proinflamatori yang berfungsi sebagai pertahanan sel inang. Kemudian yang ketiga yaitu RLR yang berfungsi sebagai reseptor untuk mengenali RNA virus dalam sitosol dan menginaktifkan sinyal untuk membentuk interferon tipe 1 atau yang sering disebut dengan IFN. Yang keempat yaitu CDS atau cytosolic DNA sensor yang merupakan reseptor yang terdiri dari protein terikat pada struktur untuk mengenali DNA virus sitosolik dan menginduksi pembentukan interferon tipe 1 atau IFN. C-type
lectin reseptor yang secara garis besar terbagi menjadi dua jenis, yaitu CDR dan juga CTLD. CDR sendiri merupakan karbohidrat domain reseptor yang mengenali dan mengikat karbohidrat. Kemudian CTLD yaitu C-type lectin domain yang berfungsi mengenali gugus gula spesifik seperti manosa dan juga fruktosa. CLR terlibat dalam fagositosis sel fungi dan juga bakteri serta menghasilkan respon berupa inflamasi, yaitu Schrödinger reseptor yang berada pada permukaan sel dan berfungsi untuk mengenali serta mengikat adanya ligan lipoprotein densitas rendah yang telah termodifikasi. Selanjutnya ada N-formin metionin yang mengenali peptida dari mikroba patogen. Kemudian untuk soluble dari reseptor imunitas innate yaitu terdiri dari komplement. Komplement sendiri merupakan reseptor yang tersusun atas protein untuk mengenali antigen secara cepat tanpa memerlukan sinyal aktivasi. Apabila mengenali antigen, maka komplement dapat menyelubungi bakteri dan melepaskan bahan kemotatik yang dapat memicu pergerakan sel sehingga aktivitas fagositosis sel meningkat dan akan terjadi proses makrofag. Selanjutnya yaitu reseptor imunitas adaptif. Reseptor dari imunitas adaptif disandi oleh gen yang dibentuk dari pengaturan kembali sel somatik pada segmen gen selama pematangan limfosit. Reseptor imunitas adaptif terdiri dari dua jenis, yaitu limfosit B atau yang sering disebut dengan BCR dan juga limfosit T yang sering disebut dengan TCR. TCR atau T-cell response akan mengenali antigen yang ditampilkan oleh molekul MHC atau Major Histocompatibility Complex pada APC atau antigen presenting cell yang akan mengenali antigen yang ditampilkan oleh molekul MHC atau Major Histocompatibility Complex pada APC yaitu antigen presenting cell yang menetapkan respon dari sistem imun berikutnya. TCR sendiri juga mengenali MHC dari koreseptor CD8 dan CD4 ini berfungsi dalam aktivasi makrofag, sel B dan juga sel lain yang berperan dalam imunitas adaptif. Selama proses pematangan, sel T akan mengalami beberapa diferensiasi seperti T helper 1 berfungsi untuk mengaktifkan makrofag, sel T helper 2 berfungsi untuk membantu sel B dalam menghasilkan antibodi, sel T killer berfungsi dalam pembunuhan atau penghancuran mikroba, dan sel T regulator berfungsi untuk mengontrol kerja agar tidak terjadi kelebihan imun atau autoimun yang dapat menyebabkan penyakit. Kemudian BCR atau B-cell receptor yang menjadi bagian dari sel B, di mana sel B merupakan satu-satunya sel yang dapat menghasilkan antibodi yang berfungsi untuk mengenali antigen dan juga mengomunikasikan informasi ke sel secara lebih lanjut. Dalam pertumbuhannya, sel B akan mengalami diferensiasi dan berkembang menjadi sel plasma yang kemudian memproduksi antibodi seperti IgG, IgM, IgE, IgD, dan juga IgA. Selanjutnya yaitu komponen imun. Komponen imun terdiri dari komponen imun innate dan komponen imun adaptif. Pada komponen imun innate, yang pertama yaitu ada epitel barrier. Epitel barrier adalah epitel yang berkesinambungan yang memberikan barrier fisik dan kimia terhadap infeksi. Komponen yang kedua yaitu makrofag. Di dalam jaringan limfoid, selain ada limfosit, juga ada berjuta-juta makrofag. Makrofag ini adalah fagositosis atau penghancur mikroba dan membersihkan jaringan mati, juga mengawali proses penyembuhan jaringan. Komponen yang ketiga yaitu ada neutrofil. Neutrofil mengekspresikan reseptor untuk hasil-hasil aktivasi komplement dan antibodi yang melingkupi mikroba. Reseptor tersebut meningkatkan fagositosis dan juga transduksi sinyal pengaktif yang meningkatkan kemampuan neutrofil untuk membunuh mikroba yang ditelan. Komponen yang keempat yaitu ada organ limfoid. Organ limfoid terdiri dari kelenjar limfe, tonsil, timus, dan sumsum tulang.
Di organ limfoid terdapat jaringan limfoid, dan di jaringan limfoid terdapat banyak limfosit yang akan melawan agen perusak seperti organisme asing atau toksin. Jaringan limfoid yang letaknya tersebar ini menguntungkan dalam tubuh untuk menahan invasi organisme sebelum lebih luas. Komponen yang kelima yaitu ada sel natural killer. Sel natural killer mengenali sel yang terinfeksi dan mengalami stres, juga memberi respon dengan membunuh sel dengan cara mensekresi sitokin yang mengaktifkan makrofag. Komponen yang keenam yaitu sel dendrit. Sel dendrit adalah sel yang memberi respon terhadap mikroba dengan memproduksi banyak sitokin dengan dua fungsi utama, yaitu mengawali peradangan dan merangsang respon imun adaptif. Komponen yang ketujuh yaitu ada sel mast. Sel mast adalah sel yang berasal dari sumsum tulang dengan granula sitoplasma banyak dan ditemukan di kulit dan epitel mukosa. Sel mast dapat diaktifkan oleh produk mikroba yang terikat di toll-like receptor atau TLR sebagai bagian dari imunitas alami. Komponen yang terakhir yaitu sistem komplement. Sistem komplement adalah kumpulan dari protein terkait membran dan protein dalam darah yang penting dalam pertahanan terhadap mikroba. Selanjutnya yaitu komponen imun adaptif. Komponen imun adaptif ini terdiri dari limfosit. Nah, pada limfosit terdiri dari limfosit B dan juga limfosit T. Limfosit B membentuk antibodi yang menyerang agen yang masuk ke dalam tubuh. Sedangkan limfosit T berperan dalam imunitas yang diperantarai sel atau imunitas sel T untuk menghancurkan benda asing. Di kelenjar timus, limfosit T membelah secara cepat sambil membentuk keanekaragaman yang ekstrim untuk bereaksi melawan berbagai antigen spesifik. Selanjutnya, yaitu fungsi sistem imun bagi tubuh. Fungsi sistem imun bagi tubuh sangat kompleks. Contohnya seperti melindungi tubuh dari mikroorganisme patogen seperti bakteri dan juga virus, membuang racun dalam tubuh, mengidentifikasi adanya ancaman yang dapat menyerang tubuh, misalnya dari benda asing maupun dari mikroorganisme asing. Kemudian mengeliminasi patogen yang menyebabkan penyakit, mengembangkan mekanisme jika suatu saat tubuh kita diserang oleh bakteri yang sama. Contohnya seperti patogen yang sulit untuk dihilangkan, kemudian menghancurkan dan juga menghilangkan mikroorganisme atau substansi asing yang berasal dari bakteri, parasit, jamur, virus, serta tumor yang masuk ke dalam tubuh, kemudian menghilangkan jaringan atau sel yang mati, bahkan sel yang rusak, contohnya seperti sel debris untuk perbaikan jaringan, dan juga mengenali serta menghilangkan sel yang abnormal. Sekian penjelasan dari perbedaan sistem imunitas adaptif dan imunitas innate. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.